أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Deren, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, dilapangkan segala urusannya, dan diberikan kesehatan. Pada video kali ini kita akan membahas tafsir dalam surat Al-Quran, yakni Al-Qalam. Surat ini terdiri atas 52 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al-Alaq. Nama Al-Qalam diambil dari kata Al-Qalam yang terdapat pada ayat pertama surat ini yang artinya pena. Surat ini dinamai pula dengan surat Nun. Tentang pokok-pokok isinya, Nabi Muhammad SAW bukanlah orang yang melainkan manusia yang berbudi pekerti yang agung. Larangan bertoleransi di bidang kepercayaan, larangan mengikuti orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang dicela Allah, nasib yang dialami pemilik-pemilik kebun sebagai contoh orang-orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, kecaman-kecaman Allah kepada mereka yang ingkar, dan azab yang akan menimpa mereka. Al-Quran adalah peringatan bagi seluruh umat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tentang bantahan Allah terhadap tuduh-tuduhan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang berakhlak agung. Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu, maka Muhammad sekali-kali bukan orang gila, dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka orang-orang kafir akan melihat, siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui apa yang sesat di jalannya, dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Larangan mentaati orang-orang yang mendustakan kebenaran, maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku kasar selain dari itu yang terkenal kejahatannya, karena dia mempunyai banyak harta dan anak-anak. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Kelak akan kami beri tanda dia dibelaikannya. Allah telah menimpakan cobaan kepada orang-orang kafir sebagai yang ditimpakan kepada pemilik-pemilik kebun. Sesungguhnya kami telah menguji mereka mensyirikkan Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari, dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Lalu kebun-kebun itu diliputi malapetaka yang datang, dan Tuhanmu ketika mereka sedang tidur, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka panggil di pagi hari, pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya. Maka pergilah mereka saling berbisik-bisikan, pada hari ini janganlah ada seseorang miskin pun masuk ke dalam kebunmu. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Tak kala mereka melihat kebun-kebun itu, mereka berkata, sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat, bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya. Berkatalah seorang yang paling baik fikirannya di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu. Mereka mengucapkan, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
Lalu sebagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya mencela. Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kita, sesungguhnya ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Seperti itulah azab dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui." Allah sekali-kali tidak menyamakan orang-orang yang baik dengan orang-orang yang buruk. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Maka apakah kamu patut menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa? Mereka berbuat demikian. Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu? Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku di hari kiamat? Sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu. Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera. Maka serahkanlah ya Muhammad kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini atau Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan, dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat teguh. Ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang? Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Maka bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan, seperti ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapatkan nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh. Benar, hampir menggelincirkan kaum dengan pandangan mereka tak kalah mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Dan Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Surat Al-Qalam berisi bantahan dari orang-orang musyrik terhadap Nabi Muhammad SAW dan memperingatkan agar jangan mengikuti kemauan mereka, dan mereka itu mendapat penghinaan pada hari kiamat akibat perbuatan mereka. Demikian sahabat Abah Deren dalam pembahasan video kali ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.